Minggu lalu, saudara sudah mempresentasikan tugas terkait tentang sumber-sumber limbah dari satu industri. Jadi masing-masing kelompok, saudara mengidentifikasi asal limbah dari proses produksi di industri itu. Saudara mau tidak mau harus mengerti tahapan proses daripada industri tersebut, dan kemudian mengidentifikasi dari masing-masing proses tersebut, apakah ada limbahnya atau tidak. Nah, kemudian saudara mengidentifikasi baku mutunya, parameter yang berkesesuaian dengan industri tersebut apa, itu adalah langkah penting ketika kita hendak mengolah air limbah. Mengolah air limbah harus didahului dengan mengenali karakteristik air limbah tersebut lebih dulu. Baru kemudian dari karakteristik yang sudah diketahui, saudara bisa memilih unit-unit pengolahan yang tepat. Baku mutu selain dipakai untuk memberikan kepada kita informasi tentang batasan-batasan yang harus kita perhatikan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam mengolah air limbah kita, baku mutu juga memberikan kepada kita informasi tentang karakteristik air limbah satu industri. Dari yang saudara pelajari, saudara jadi tahu kalau pabrik rumput laut, ya wis mesti organik, kasarannya begitu. Ada yang namanya COD BOD. Dari baku mutu saudara tahu juga, oh kenapa kok BOD COD disyaratkan? Karena pembuat regulasi, pembuat peraturan juga tahu bahwa yang namanya industri rumput laut memiliki kandungan organik tinggi di dalam air limbahnya. Kemudian ada parameter-parameter yang lain yang kemudian itu semua memberikan kepada kita informasi air limbah di rumput laut itu isinya apa saja. Kira-kira begitu. Nah, saudara harus melakukan itu di awal. Ya, ketika mau mengolah limbah, kenali dahulu karakteristikmu, bisa melalui baku mutu untuk sekaligus tahu target akhir dari pengolahan itu mau sejauh mana. Nah, kemudian kita masuk ke dalam unit-unit pengolahan. Ya. Unit-unit pengolahan. Ini adalah gambaran secara umum, saya sedikit flashback dari yang kemarin, kalau nggak salah saya sebetulnya sudah menyinggung tentang sedimentasi, tapi saya akan ulang. Ini adalah gambaran bagaimana yang namanya air limbah diolah. Saya mengambil contoh di sini adalah air limbah dari domestik dan dari kawasan kota, di mana proses pengolahannya melalui serangkaian unit-unit pengolahan. Apakah pengolahan air limbah alurnya, unit-unit yang dipakai itu harus seperti yang ada di gambar ini? Jawabannya adalah tidak, dan dikembalikan kepada keterangan yang tadi di awal saya sudah informasikan kepada saudara, yaitu bahwa untuk menyusun unit-unit pengolahan di dalam sistem pengolahan air buangan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali karakteristik air limbahnya terlebih dahulu. Karakteristik yang berbeda bisa jadi memberikan kepada kita pilihan pengolahan yang berbeda. Nah, ini hanya gambaran saja bagaimana yang namanya pengolahan itu diterapkan. Tapi kita nanti secara lebih detail akan membahas beberapa unit-unit pengolahan yang terlibat di dalam proses pengolahan air buangan atau air limbah. Nah, saudara sekalian, pengolahan air limbah secara umum kita bisa bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pengolahan fisika, yang kedua adalah pengolahan kimia, dan yang ketiga adalah pengolahan biologi. 3 ini, kalau saudara lihat, mengingatkan kita kepada parameter-parameter yang menunjukkan karakteristik air limbah yang juga dibagi menjadi 3 dengan bahasa yang sama, yaitu parameter fisika, parameter kimia, parameter biologi. Di sini pengolahannya juga kita sebut pengolahan fisika, pengolahan kimia, pengolahan biologi.
Disebut pengolahan fisika apabila di dalam prosesnya dia dijalankan dengan menggunakan konsep fisika. Pengolahan kimia apabila ada reaksi kimia tentu saja di dalam proses pengolahan itu. Sementara disebut pengolahan biologi apabila dia melibatkan makhluk hidup. Dalam hal ini secara spesifik adalah melibatkan mikroorganisme. Kita pakai mikroorganisme ini, libatkan dia untuk membantu proses pengolahan kita. Nah, kita akan satu demi satu coba lihat. Ya, yang pertama adalah pengolahan fisika. Pengolahan fisika ini dijalankan dengan konsep atau dengan asas fisika. Dengan asas ya di mana yang namanya pengolahan itu bisa dilakukan. Perbedaan ukuran, perbedaan berat jenis menjadi dasar dari dijalankannya unit pengolahan ini. Tujuan utama dari proses pengolahan fisika adalah separasi atau pemisahan. Apa yang dipisahkan? Apa yang diseparasi? Adalah kontaminan dari fase cairnya. Jadi apabila saudara lihat, dan saya harap ini seperti peta, begitu ya, maka yang namanya air kotor itu kemudian akan menjadi air bersih. Itulah tujuan daripada pengolahan air buangan. Air bersih di sini bisa saudara definisikan sebagai air yang sudah berada pada kondisi memenuhi persyaratan kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan atau berlaku untuk industri tersebut. Jadi apabila di dalam unit pengolahan, di dalam sistem pengolahan saudara punya beberapa unit, maka pastinya dari satu unit ke unit yang lain, ada yang namanya proses perbaikan daripada kualitas air limbah tersebut. Nah, begitu juga yang namanya pengolahan fisika. Bertujuan untuk memisahkan, separasi, memisahkan kontaminan dari fase cairnya. Dia dipisahkan sehingga fase cair itu keluar dari pengolahan fisika ini, dia akan menjadi air yang memiliki kualitas lebih baik dari sebelumnya. Nah, pemisahan inilah yang kemudian bisa kita lakukan dengan beberapa dasar. Tadi saya mengatakan bisa berdasarkan berat jenis, bisa berdasarkan ukuran, dan itu yang umumnya dipakai di dalam pengolahan air. Pengolahan fisika, contoh yang paling sering dijumpai di lapangan adalah dua ini, yaitu sedimentasi dan filtrasi yang saya ingin kita juga lihat sama-sama nanti di dalam beberapa menit ke depan. Konsep daripada operasi unit-unit ini adalah karena perbedaan ukuran, karena perbedaan berat jenis. Yang pertama, mari kita lihat sedimentasi. Ini adalah gambar sedimentasi atau foto sedimentasi. Saudara tidak kelihatan, tetapi foto ini juga sebetulnya adalah foto di mana ada sedikit gangguan, yaitu kalau saudara lihat, ini kok ada kayak kotoran mengapung. Ini diambil dari salah satu unit pengolahan air buangan di Belanda, dan pada waktu itu adalah pada musim dingin, di mana yang namanya kinerja mikroorganisme tidak terlalu baik, sehingga terjadi yang namanya permasalahan yaitu floating sludge. Tapi itu kita simpan aja ketika nanti di pengolahan biologi kita bahas tentang problem-problem di pengolahan biologi. Tapi saudara tangkap dulu, ini adalah contoh dari yang namanya pengolahan fisika, yaitu khususnya unit sedimentasi. Kemarin saya sudah tunjukkan kepada saudara gambar ini, yaitu gambar yang secara sederhana memberikan kepada kita ide bagaimana yang namanya proses pengendapan itu dilakukan. Di dalam air buangan bisa jadi ada yang namanya partikel-partikel solid, ya, padatan yang ada di dalam air limbah kita dalam bentuk apapun itu. Sebagai contoh di industri kertas, mereka punya yang namanya fiber atau sisa potong atau sisa daripada pulp yang ada dari proses produksi mereka.
itu adalah padatan-padatan. Nah, padatan ini, suspended material, suspended solid material ini dipisahkan dari fase cairnya. Dengan harapan yang namanya fase cair itu akan terbebas dari partikel pengotor padatan-padatan ini. Kenapa bisa dipisahkan? Karena padatan ini punya berat jenis. Sehingga apabila dia ditaruh di dalam satu tangki, taruh dalam satu reaktor pada waktu tertentu, maka akan terjadi proses pemisahan di mana yang punya berat jenis besar, dia akan turun ke bagian bawah daripada tangki. Dengan demikian bagian atasnya akan memiliki kualitas yang lebih baik karena sudah terbebas dari keberadaan partikel solid yang ada, bersatu, bercampur sebelumnya. Nah, dengan kondisi di mana yang namanya partikel tersuspensi itu mengendap di bagian bawah, bagian atasnya lebih bersih, dan itulah yang kemudian kita sebut sebagai efluen terolah atau fase cair yang sudah lebih baik kualitasnya dari proses sebelumnya. Saudara sekalian, di dalam proses pengolahan air, kita mengenal setidaknya ada dua yang saya ambil ekstrim aja, sistem, yaitu sistem kontinu dan sistem batch. Apakah saudara pernah mendapatkan informasi ini? Apa yang dimaksud dengan batch, apa yang dimaksud dengan kontinu? Pernah dengar nggak istilah itu? Pernah dengar nggak, Tifa? Iya, Pak. Pernah, Pak. Oke, pernah dengar ya. Yuk, Iya. kalau pernah dengar, mungkin teman-teman bisa sharing apa tuh yang dimaksud dengan batch, apa yang dimaksud dengan continue system. Mungkin itu akan membantu saya dalam menjelaskan beberapa unit pengolahan yang nanti akan kita bicarakan. Ada yang bisa sharing sebentar? Oke, silakan Tifa kalau mau melanjutkan. Iya, Pak. Kalau yang batch itu, seingat saya sekali jalan. Jadi ketika suatu dimasukkan sekali, nanti hasilnya juga sekali jadi gitu, Pak. Kalau continue itu secara terus-menerus. Jadi ada penambahan terus-menerus, dan ada pengambilan hasil juga dilakukan secara terus-menerus. Begitu, Pak. Betul sekali, Tifa. Jadi apabila kita membayangkan ini adalah reaktor, maka proses batch itu seperti ini. Bahan baku dimasukkan, mungkin ada 2 bahan baku. Terus kemudian dilakukanlah yang namanya proses. Selama proses dilakukan, tidak ada lagi penambahan bahan baku. Dan pengambilan produk juga tidak dilakukan sebelum proses ini komplit atau selesai. Begitu selesai, baru kemudian satu adonan selesai jadi produk. Nanti kemudian bahan baku lagi A, B. Aduk lagi, proses. Selama proses tidak ada penambahan bahan baku lagi. Selama proses, produk juga tidak keluar. Tapi begitu proses selesai, maka dapat produk satu batch. Itulah yang disebut dengan batch proses. Sementara yang disebut dengan proses kontinu adalah proses di mana ketika yang namanya input masuk, proses berjalan, output juga ada. Dan itu terus-terusan. Input masuk terus, proses terus, output terus. Ya. Jadi prosesnya disebut kontinu. Nah, di dalam pengolahan air limbah, kedua sistem itu juga bisa untuk dilakukan. Biasanya seorang engineer melihat yang namanya kondisi di lapangan sebelum mereka memutuskan ini dijalankan dengan sistem kontinu atau dijalankan dengan sistem batch. Salah satu yang berpengaruh terhadap penentuan sistem tersebut adalah banyak sedikitnya air limbah yang diolah. Itu yang pertama. Biasanya kita memonitor. Jika itu adalah industri, maka di dalam satu hari, industri ini mengeluarkan air limbahnya itu sesering apa?
Ada tipe-tipe industri yang di prosesnya, selama proses produksi jalan, air limbah pasti keluar. Jadi apabila proses produksi itu berjalan 24 jam, maka yang namanya air limbah juga akan ada selama 24 jam itu. Contoh daripada industri ini adalah industri kertas lagi-lagi. Ya, industri kertas lagi-lagi. Jadi selama proses produksi berjalan, maka air limbah pasti ada. Tetapi ada industri-industri yang hanya mengeluarkan air limbahnya pada waktu-waktu tertentu. Ya, pada waktu-waktu tertentu. Beberapa contohnya adalah industri sepeda. Jadi industri ini hanya punya air limbah pada bagian pengecatan dan bagian pencucian bahan baku. Selebihnya tidak ada. Itu pun air limbahnya tidak terus keluar, tapi air dimanfaatkan beberapa kali, kemudian mungkin sudah kotor, baru dibuang. Bahkan ada industri-industri yang di dalam prosesnya tidak ada air limbah. Tetapi air limbah itu ada karena mereka harus melakukan pencucian terhadap mesin-mesinnya. Jadi di prosesnya sendiri itu sebetulnya nggak ada. Tetapi air limbah ada karena mereka mencuci mesin-mesinnya. Contohnya adalah pabrik rokok. Pabrik rokok nggak punya air limbah, tapi pada akhir pekan atau ketika mereka shutdown, proses produksinya selesai, maka yang namanya mesin itu dicuci. Di sana ada yang namanya potongan tembakau, rajangan cengkeh, yang tersisa di mesin-mesin itu yang harus di-flush. Ada yang namanya saus yang harus dibersihkan. Ya. Reaktor saus yang harus dibersihkan. Nah, itu hanya terjadi pada proses pencucian. Hanya terjadi pada proses pencucian. Nah, dengan demikian, saudara sekalian, yang namanya industri yang berbeda, itu bisa jadi tipe produksi air limbahnya juga macam-macam. Nah, itu kemudian menjadi dasar bagi kita untuk menentukan sebaiknya proses ini, pengolahan air limbah ini, kita jalankan dengan batch atau continue. Proses batch tidak cocok kalau dijalankan untuk industri yang air limbahnya terus-terusan keluar, atau dengan kata lain yang volumenya tinggi atau banyak. Kenapa? Tadi definisinya. Baku mutu A, kok baku mutu? Bahan baku A, bahan baku B, masukin. Biarin, diproses, baru kemudian dikeluar. Lah kalau air limbahnya banyak yang harus diolah, dengan sistem seperti itu, saudara bisa membayangkan volumenya itu seberapa gede. Atau kalau toh dibagi volumenya, ada berapa banyak yang namanya reaktor yang harus dijalankan. Batch proses, batch system hanya cocok untuk air limbah yang tidak banyak jumlahnya, tidak kontinu proses produksi air limbahnya. Sementara apabila saudara punya air limbah yang dijalankan secara kontinu, terus-terusan ada, atau jumlahnya banyak, saudara harus pakai sistem kontinu, karena kalau tidak akan sangat sulit mengoperasikannya ketika saudara harus mempekerjakan reaktor-reaktor yang sangat besar. Nah, mari kita lihat aplikasi batch dan kontinu di dalam pengolahan air buangan. Saudara lihat gambar kiri dan saudara lihat gambar kanan. Di gambar kiri itu adalah representasi daripada batch proses. Yang namanya air limbah mengandung kotoran, dalam hal ini partikel solid, dipompakan atau dialirkan masuk ke satu reaktor. Ya. Setelah itu, reaktor itu penuh sampai pada volume yang ditetapkan atau volume kerja yang memang segitu, dibiarin, sudah. Dibiarin dalam arti diberi kesempatan yang namanya suspended material untuk dia mengalami penurunan, turun ke bagian dasar tangki, endap. Setelah dia turun di bagian tangki, biasanya reaktor di bagian bawah itu dilengkapi dengan yang namanya valve
untuk menarik pengotornya atau menarik lumpur, menarik endapan yang sudah tertimbun di bagian bawah keluar. Kemudian bagian bersihnya dipompakan ke bagian selanjutnya. Jadi secara proses, bed system sangat simple, sangat sederhana. Ya. Nah, kemudian saudara lihat di gambar yang bagian kanan. Di sini ada 2 tunnel. Ini in, di mana yang namanya air limbah masuk, dan ini adalah out, di mana air limbah keluar. Tentu harus ada perbedaan antara kualitas air limbah yang masuk dan air limbah yang keluar. Karena ini namanya bak pengolahan, sedimentasi. Karakteristik di awal harus lebih, karakteristik di akhir harus lebih bagus daripada karakteristik di awal. Nah, saudara lihat ini yang namanya aliran, dia masuk terus. Sementara aliran yang keluar, dia juga keluar terus, ada. Seperti tadi toh, definisi daripada continue proses itu seperti apa. Nah, kalau saudara lihat profil gambar ini, maka yang namanya padatan itu akan memiliki pola pengendapan seperti ini. Ya. Dia akan turun. Dia akan turun. Sampai kemudian akhirnya terendapkan di bagian bawah tangki. Nah, menurut saudara, apa yang menentukan partikel padatan ini bisa diendapkan di bagian dasar tangki dari satu bak sedimentasi atau tangki sedimentasi yang bekerja dengan dasar atau prinsip kontinu? Menurut saudara, faktor-faktor atau hal apa yang berpengaruh dan harus diperhatikan untuk memastikan atau untuk membuat yang namanya partikel padatan ini terendapkan di bagian bawah tangki? Apakah ada yang tahu faktor apa yang berpengaruh terhadap proses pengendapan partikel di tangki sedimentasi kontinu? Silakan, jika ada yang ingin berkomentar. Apa ya faktor yang berpengaruh sehingga dia bisa mengendap di sedimentasi kontinu? Yuk. Apa menurut saudara? Ada yang tahu? Kalau lihat gambar itu? Hmm? Coba mau jawab. Mungkin berat jenis, Pak. Parent. Apa ya? Apa parent? Mungkin berat jenis, suhu, Sebentar, ukuran. satu-satu dulu. Berat jenis. Ya, berat jenis ya tadi parent ya. Iya, betul. Berat jenisnya siapa? Keduanya mungkin, Pak. Keduanya itu siapa? Maksudnya zat hasil buangannya, Pak. Oh, sebentar. Hasil buangannya itu apa? Hasil buangannya kan masih bentuk Pak, suspended solid ya, Pak. Jadi maksudnya berat jenisnya suspended solid. Nah, iya, Pak. Nah, gitu ya, lebih tutup apa ke poinnya, oke? Okay? That's very good. Jadi berat jenis daripada suspended solid ini. Maksudnya gimana, Feren? Berat jenis yang gimana yang membuat dia punya potensi, punya peluang semakin besar untuk mengendap? Kalau dia itu kan kayak ibaratnya kalau dia lebih berat, dia pasti ngendap gitu, Pak. Oke. Jadi semakin dia berat, semakin dia mudah untuk mengendap. Betul begitu ya? Iya, Sama betul, seperti Pak. batu bata. Saudara cemplungin batu bata di
sungai, sama saudara punya yang namanya kerikil kecil, saudara cemplungin di sungai. Pasti yang namanya batu bata itu langsung lep, gitu ya. Sementara yang kerikil kecil, ya mungkin dia butuh waktu yang lebih lama daripada batu bata itu untuk dia bisa tenggelam. Berat jenis. Nah, tadi sebetulnya Feren juga betul ngomong keduanya. Bayangan saya tadi, keduanya adalah suspended solidnya atau pengotornya, dan berat jenis airnya. Ya. Jadi, kalau yang namanya berat jenis si suspended solid lebih besar daripada berat jenis airnya, yang mana itu is very likely, biasanya seperti itu, dia akan mengendap. Tapi perlu adanya kejelasan atau keterangan lanjutan, yaitu adalah apabila semakin besar berat jenisnya, maka peluangnya untuk dia mengendap semakin besar juga. Dan anyway, ketika kita berbicara berat jenis air, ini adalah larutan encer, ya, karena ini air limbah. Kita sedang tidak berbicara pengendapan di minyak, for example. Ya, itu sedikit berbeda, tetapi konsepnya sama. Good. Satu, yang berpengaruh terhadap proses pengendapan dari partikel pengotor ini adalah berat jenis yang dia miliki. Apalagi, faktor apa yang berpengaruh pada proses pengendapan partikel suspended di tangki sedimentasi kontinu? Satu lagi mungkin. Ada yang bisa jawab? Suhu mungkin, Pak. Suhu, not really. Dia berpengaruh, tetapi tidak mutlak. Ada dua yang mutlak yang berpengaruh secara mutlak, sorry. Yang pertama adalah berat jenis, sudah. Yang satu adalah jika melihat sistem kontinu sederhana ini, satu lagi. Andini mungkin? Iya, Pak. Apakah tahu? Faktor kedua yang berpengaruh secara mutlak terhadap proses pengendapan partikel? Apa kira-kira? Boleh main tebak-tebakan. Yang jelas tersirat di dalam gambar itu. Mungkin pH-nya, Pak. pH, not really, tidak berhubungan secara direct atau mutlak. But nice try. Atau konsentrasi larutannya yang juga, Pak. Iya, tetapi tadi saya sudah ngomong bahwa kita berbicara larutan encer, jadi secara umum sama. Oke. Siapa mau coba lagi? Septiana? Iya, Pak. Mau mencoba? Faktor kedua yang berpengaruh mutlak atau langsung terhadap proses pengendapan partikel tersuspensi di bak sedimentasi kontinu.
Mungkin itu Pak, dalam proses pengadukannya. Di dalam proses pengendapan atau di tangki sedimentasi, kita tidak mempekerjakan pengadukan. Karena maunya kan mengendap toh. Kalau dia diaduk, dia akan semakin itu, semakin apa namanya? Semakin bahasa Jawanya apa? Semburat begitu ya, mabul gitu ya. Maunya diendapin. Ada yang menjawab lewat chat, ukuran partikel, Pak. Betul, tapi itu kemudian berhubungan dengan berat jenis yang tadi disampaikan sudah oleh Andini. Ada satu yang kelihatan tetapi tidak kasat mata di gambar ini, yang berpengaruh terhadap proses pengendapan. Yaitu debit mungkin, Pak. Sorry, ada yang ngomong Debit lirih mungkin, sekali. Pak. Iya? Debit mungkin, Pak. Debit. Oke, debit. Ya. Oke. Saudara berbicara debit itu maksudnya apa? Ini Tadio. Kayak beberapa cepat ditambahin sama diambilnya dari sistem kontinunya gitu. Banyaknya air yang Ditambahin sama diambil. banyaknya air yang diambil, yang ditambahin dan yang diambil. Tadio. Oke. Tadio hampir menembak tepat di tengah sasaran. Istilahnya aja mungkin yang mari kita selaraskan. Jadi saudara sekalian, kita tadi berbicara batch dan continue. Di kiri, air ditambahkan sampai memenuhi bak tersebut di volume kerja yang sudah ditetapkan, dan kemudian didiamkan. Ya, dan kemudian didiamkan. Didiamkan kenapa? Ingat, tidak ada pengadukan ya di sini. Didiamkan karena yang namanya partikel itu maunya, harapannya dia turun ke bawah karena diendapkan. Sehingga kita kemudian, kalau saudara ambil contoh ini mungkin, bagian atasnya menjadi jernih, bagian bawahnya akan berkumpul yang namanya partikel-partikel pengotor atau material solid yang punya berat jenis. Setelah sudah clear, ini yang namanya pengotor ada di bagian bawah, maka mereka melakukan pemisahan, pengotornya dialirkan ke satu tempat tertentu, yang bersih kemudian masuk ke unit pengolahan berikutnya. Itu kalau batch. Nah, di gambar kanan, sudah melihat ilustrasi tangki sedimentasi yang berjalan secara kontinu. Tadi sudah disampaikan oleh teman saudara bahwa ketika berbicara kontinu, itu ada yang masuk, ada yang keluar oleh Tifa tadi ya. Secara kontinu. Proses juga berjalan secara kontinu. In, masuk terus, ada. Out, ada terus. Proses, jalan terus. Nah, tadi ngomong masalah tentang debit, porsi yang masuk dan yang keluar. Ketika kita berbicara proses continue, maka most likely yang namanya in itu sama dengan out. Jadi sangat jarang yang namanya in-nya 2 kali, out-nya cuma diambil 1 kali. Saya ngomong sangat jarang bukan berarti tidak ada, karena bisa jadi ada modifikasi tertentu, proses tertentu yang kita kenal dengan istilah intermittent, untuk membuat yang namanya proses produksinya menjadi levelnya tidak sama. Tapi ketika kita berbicara yang namanya in sama dengan out atau steady state, maka yang namanya jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Sehingga rate proses di dalam tangki itu pun berjalan dengan kecepatan atau dengan ritme yang seragam. Nah, menyelaraskan apa yang disampaikan oleh Tadio, sebetulnya faktor kedua yang secara mutlak berpengaruh terhadap proses pengendapan partikel padatan di tangki sedimentasi kontinu adalah bukan porsi, ya ada kaitannya dengan porsi, tetapi yang lebih tepat adalah kecepatan
masuk air itu ke dalam bak sedimentasi. Kenapa demikian? Karena ketika kecepatan masuk itu ada, dan tentu ada karena air ini kan disurung atau didorong masuk ke dalam tangki, entah itu dengan gravitasi maupun dengan pompa, maka akan ada gaya horizontal. Gaya horizontal itu di sini ya. Akibat dari adanya kecepatan masuk itu tadi. Nah, yang disampaikan oleh Verne tadi, yaitu berat jenis, yang dimiliki oleh partikel solid, itu akan membuat gaya vertikal ke bawah. Jadi ada horizontal, karena kecepatan masuk, dan ada vertikal ke bawah, karena berat jenis. Apabila yang namanya resultannya itu lebih ke arah vertikal, atau dengan kata lain, berat jenis lebih mendominasi, maka kita bisa pastikan partikel padatan itu akan langsung curam, dia nyungsep, jatuh di dasar tangki sedimentasi. Karena gaya yang dipengaruhi oleh berat jenisnya lebih besar daripada gaya horizontal yang disebabkan oleh kecepatan. Hingga saudara lihat ilustrasinya di sini. Ketika ada partikel-partikel yang kecil, ya, yang mana kita bisa hubungkan dengan berat jenisnya yang juga ringan, maka yang namanya resultan antara gaya vertikal dengan gaya horizontal tidak lagi mengarah ke yang vertikal, tetapi mengarah ke yang horizontal. Akibatnya, eliminasi terhadap partikel-partikel yang kecil ini mungkin tidak terjadi. Atau dengan kata lain, partikel-partikel kecil yang memiliki berat jenis ringan akan terbawa ke saluran keluar. Karena gaya yang membawanya ke sana lebih besar daripada berat jenisnya. Nah, jika dengan demikian, saudara bisa membayangkan cara atau hal yang bisa kita lakukan untuk memperbesar porsi padatan yang terendapkan. Atau di dalam bahasa engineering dikenal dengan istilah untuk memaksimalkan efisiensi removal. Efisiensi removal. Removal itu adalah yang terhilangkan, atau dalam hal ini yang terendapkan. Jika ada dua gaya itu, ya, yang berpengaruh terhadap proses pengendapan partikel tersuspensi di tangki sedimentasi kontinu, menurut saudara, jika saya mau memperbanyak porsi endapan yang terendapkan, apa yang bisa kita lakukan? Jika faktornya dua itu tadi, yang secara langsung berpengaruh. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa bisa melengkapi, menuntaskan diskusi ini? Tadio mungkin mau mengkonklusinya? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbesar porsi efisiensi removal di dalam tangki sedimentasi kontinu? Nabila? So what can we do? Evie? Ya Pak, mungkin aliran debitnya diperlambat. Bukan debitnya sekali lagi, tetapi kecepatan masuknya diperlambat. Ya, Evie dan teman-teman lain, betul.
kecepatan masuk ke bak sedimentasi diperlambat. Oleh karena itu, ketika saudara melihat bak sedimentasi di lapangan, maka umumnya yang namanya kecepatan masuk itu tidak besar atau ditahan supaya terjadi pelambatan. Ya. Nah, kecepatan yang diperlambat ini tentu saja juga tidak serta-merta bisa diaplikasikan secara ekstrim. Karena apabila kecepatan aliran masuknya itu diperlambat, maka efek atau konsekuensinya akan berdampak pada bak, luasan, volume dari bak sedimentasi. Kalau saudara punya persamaan sederhana, Q atau debit yang tadi dikatakan Tadio dan juga EV, dalam satuan meter kubik per waktu, katakanlah meter kubik per jam, itu adalah sama dengan V, volume, per T. Jadi Q sama dengan V per T. Jika T-nya kita kecilin, ya, waktunya kita kecilin karena kecepatan masuknya lambat, T-nya menjadi lama, maka untuk mengolah satu Q, V volumenya akan semakin besar. Nah, pada titik tertentu volume yang semakin besar ini tidak visible atau tidak layak secara ekonomi. Karena tentu saja membuat bak kecil dengan bak gede, duitnya berbeda. Ya, saya harap saudara bisa membayangkan kalau batch sekali lagi prosesnya very simple, masukin, biarin kemudian mengendap sehingga dapat bagian bersih, dapat bagian kotor. Seperti itu. Nah, saudara bisa membayangkan kalau batch ya tentu saja untuk volume yang tidak gede. Kalau gede kan, reaktornya butuh sangat gede juga. Ya, itulah yang saudara harus bayangkan terkait tentang sedimentasi. Nah, sedimentasi di dalam wujud fisiknya itu biasanya secara umum kita kenal ada dua bentuk, yaitu yang secara bentuknya adalah persegi panjang dan yang bentuknya adalah sirkular atau lingkaran. Yang sirkular itu potongan gambarnya adalah sebagaimana yang saudara lihat di layar. Ini adalah inflow gitu ya. Terus kemudian dia masuk dari tengah. Jadi kalau ini tampak samping, ini adalah potongan daripada lingkaran. Terus kemudian ketika dia sudah masuk dari tengah, maka yang namanya aliran akan bergerak ke sisi-sisi lingkarannya itu. Di bagian luar, di sekeliling lingkaran, akan kita pasang yang namanya saluran effluent. Tadi kita ngomong ada in, ada out. Influent, effluent. Inflow, outflow. Orang sering ngomong dengan beberapa ekspresi ya, tapi yang pasti adalah in, out, gitu. Ya. Nah, in-nya dia di tengah, maka out-nya itu ada di bagian luar, di sekeliling lingkaran itu. Nanti kita lihat foto atau videonya. Nah, perjalanan atau aliran dari tengah ini ke tepian luar, atau kalau saudara lihat ini adalah lingkaran, berarti ini adalah jari-jari, disitulah yang namanya proses pengendapan terjadi. Aliran yang keluar itu akan menyebabkan gaya horizontal, sementara berat jenis dari partikel yang mau diendapkan, itulah yang akan ngedrive atau menyebabkan terjadinya gaya vertikal ke bawah. Nah, siapa yang lebih dominan, dia akan menentukan di mana partikel solid itu akan berada. Tentu saja dengan harapan seperti yang tadi dikatakan oleh Ivy, kecepatan masuknya dikontrol dengan maksud memperkecil yang namanya gaya horizontal ini, maka terjadilah pengendapan di dasar tangki.
tangki sedimentasi. Yang mencapai pinggiran, ini berarti adalah larutan atau cairan atau air limbah yang sudah lebih baik kualitasnya karena partikel tersuspensinya sudah disisihkan ke bawah. Nah, saudara lihat kayak ada rak begitu ya, ini terhubung dengan yang di bagian atas biasanya, ini ada terhubung di bagian atas, dan ini berjalan secara pelan. Kenapa? Karena yang namanya padatan yang mengendap di bagian dasar itu maunya dikumpulin di bagian tengah sebelum kemudian mudah untuk dikeluarkan. Ya, endapan yang terkumpul ini kita kenal dengan istilah sludge, gitu ya, untuk kemudian dikeluarkan atau padatan terendapkan. Nah, ini adalah contoh daripada penampang melintang daripada bak sedimentasi model sirkular, ya, model rectangular mungkin saya tunjukkan dari foto saja. Bentar, saya lihat beberapa foto yang mungkin saya bisa bagi dengan saudara. Mungkin tidak terlalu kelihatan, tetapi just for your imagination, ini adalah tangki sedimentasinya PDAM. Bentar, saya stop sharing. Good. Terus kemudian saya kasih gambar this one. Nih. Ini. Ya. Ini adalah rectangular clarifier di PDAM Karangpilang. Jadi kalau saudara pernah ke Karangpilang, saudara mungkin tinggal di daerah barat Surabaya, di daerah mana, Wiyung atau dan sebagainya, mungkin saudara tahu Karangpilang. Ya. Di sana ada pengolah air, perusahaan daerah air minum yang cukup besar kapasitasnya. Tidak terlalu kelihatan, tapi saudara bisa lihat ini mungkin ada yang namanya dinding, gitu ya. Ini juga ya, di sisi sana. Jadi saya berdiri di sini mengambil foto ke arah sana. Saudara bisa lihat kursor saya, harapan saya. Nah, di titik saya berdiri, ini adalah air masuk. Ini adalah pengendapan bak sedimentasi rectangular. Jadi panjang, lebar. Loh, ini apa, Pak? Nah, ini juga. Mereka punya berapa kompartemen, saya lupa. 1, 2, 3, 4, 5 kalau saya nggak salah. Ini panjangnya bisa puluhan meter. Ini mungkin 60 atau bahkan 80 meter ya. Jadi air kotor yang mengandung partikel tersuspensi ada di sini, dan sepanjang dia bergerak ke arah sana, karena efluen ada di ujung sana, maka disitulah terjadi yang namanya pengendapan. Ini adalah contoh di PDAM. So you can imagine bagaimana yang namanya rectangular clarifier itu. Nah, tentu saja ketika kita berbicara besar kecilnya bangunan, kalau berbicara masalah rectangular atau persegi panjang, panjangnya semakin panjang atau tidak, kalau circular, diameter atau jari-jarinya semakin gede atau tidak, itu ujung-ujungnya kembali kepada debit yang diolah. Banyaknya air limbah yang diolah per satuan waktu. Jika yang diolah semakin banyak, of course, saudara membutuhkan ruang atau ukuran bak yang semakin luas juga. Nah, karena ini PDAM, dengan kapasitas saya lupa, 1000 atau berapa, yang jelas 1200 atau berapa liter per detik. Ya, liter per detik. Jadi per detik itu sangat besar sekali, maka dia butuh bak sedimentasi yang gede. Saudara mungkin lomba renang dari titik sini, titik sana, gitu ya, cepet-cepetan. Gitu. Ini mengolah air, kalau ini mengolah air sungai, kalau PDAM. Ya, itu seperti itu kira-kira fotonya.
Nanti kita kembali ke foto ini, tetapi sekaligus saya ingin menunjukkan yang circular clarifier. Mungkin di sini dulu, PLT ke putih. Ya. Ah, ini dia. Ini bentuk circular. Ini saya yang gambar sedimentasinya di mana ya? Saya punya apa tidak? Ini dia. Tidak nampak secara bagus ya. Nah, ini bulat ya. Tidak secara utuh saya berhasil memfotonya. Jadi air limbah masuk dari tengah ini. Kalau saudara lihat ini ada biru-biru, ini apa? Ini yang tadi itu slat rak, yang di bagian bawahnya juga ada penyapunya dengan tujuan untuk mengumpulkan selat yang sudah terendapkan di bagian bawah ke tengah sehingga mudah untuk dikeluarkan. Jadi yang namanya air limbah masuk dari tengah, kemudian dia akan bergerak mengalir ke sisi-sisi luar atau sepanjang jari-jari ya, sepanjang jari-jari daripada lingkaran itu. Nah, ini yang saya katakan, ini adalah bagian terluar di sekeliling lingkaran itu, di mana yang namanya air yang sudah bersih, karena partikel endapannya diharapkan sudah nyungsep ke bawah ketika dia berjalan dari tengah ke tepian, dia sudah turun ke bawah, maka yang bagian tepian ini harapannya adalah air yang sudah terbebaskan dari partikel solidnya. Ya, nah, untuk mengetahui yang namanya kualitas air limbah efluennya, nah ini saya tunjukin ke saudara, ini jadi ke tepian, ini adalah channel outflow atau effluent. Ya, kita lihat videonya untuk saudara melihat gambaran airnya bagaimana. Nah, ini adalah air yang keluar dari bak sedimentasi, outflow. Ya. Outflow. Ini salurannya untuk membawa air itu yang sudah terolah itu keluar dari bak sedimentasi. Jadi kan ada in, ada out. Nah, kondisinya bening sudah ya, relatif bening. Sementara yang masuk masih mengandung yang namanya suspended material. Seperti itu. Nah, dia masuknya dari sini. Ini saking ketutupan ini ya. Itu mungkin ada satu lagi yang terkait circular clarifier. Ini dia mungkin. Circular clarifier lebih umum saat ini dijumpai di unit-unit pengolahan limbah. Ya, ini di salah satu pabrik kertas yang sangat besar di Indonesia. Ini mungkin bisa lebih jelas. Air limbah masuk dari tengah, ya yang ini saudara bisa lihat ya. Nah, itu air limbah masuk. Ini inflow. Saudara bisa intip yang namanya air limbahnya coklat ya, mengandung yang namanya suspended material. Seperti itu ya. Nah, air kemudian akan bergerak dari tengah situ ke tepian. Kalau saudara bandingkan video ini dengan video sebelumnya, betul bahwa diameter clarifier ini lebih besar dibandingkan dengan yang tadi itu. Nah, dia bergerak keluar, dan inilah outflow-nya, aliran keluarnya. Jadi dari coklat keruh tadi, saudara bisa lihat ini. Ya, saudara bisa lihat, itulah effluentnya. Endapannya di mana? Partikelnya di mana? Ya, harapannya mengendap di sini-sini, ya, di dalam situ. Di sini bening. Itulah clarifier, bak pengendapan. Dikenal dengan bak pengendapan, bak clarifier,
bak sedimentasi. Ya, saya harap saudara bisa membayangkan bagaimana yang namanya unit pengolahan ini bekerja. Ini dia. Nah, di dua video tadi itu semua continue. Satu adalah bak clarifier di IPLT, unit pengolahan limbah tinja di Keputih, Surabaya. Satu di pabrik besar, yaitu di Ciwi Kimia, di Mojokerto. Nah, mereka berdua sama-sama punya air limbah dalam jumlah besar, sehingga yang namanya bak sedimentasi bekerja dengan konsep continue. Karena gede, Ciwi Kimia itu 60.000 meter kubik per hari air limbahnya. 60.000 meter kubik itu bisa buat saudara sululup, ya, diving, ya, seperti itu. So please remember bagaimana yang namanya batch dan continue proses bekerja. Ya, ini sudah berarti, dan saya mau lanjut ke sini. Unit pengolahan fisika kedua yang seringkali juga diterapkan di pengolahan air limbah adalah filtrasi. Ya, filtrasi dalam bahasa sehari-hari sering kita kenal dengan istilah saringan, nyaring. Nyaring dalam kehidupan kita sehari-hari juga sangat kental. Kalau saudara mungkin tidak ya, tapi mungkin opa, oma, atau orang tua saudara suka menyeduh teh yang bukan tea bag itu, yang tinggal celup, saudara dapat air tehnya. Tetapi ada orang-orang ya yang suka batang-batang tehnya dimasukin, terus kemudian dikasih air panas, dibiarkan terjadi yang namanya peluruhan, dan kemudian tentu saja karena kita minumnya adalah minum air tehnya, maka batang itu dipisahkan dari airnya dengan saringan. Kotorannya tertahan di saringan itu, air tehnya kita dapatkan, dan inilah yang kemudian kita minum. Konsep saringan itu adalah konsep yang sangat populer di berbagai macam aplikasi. Di air limbah, filtrasi, atau saringan, ini juga menjadi senjata untuk mengolah air limbah kita. Nah, saringan, filter, itu berkorelasi dengan dua hal. Yang pertama, ukuran pengotornya itu seberapa gede, untuk kemudian menentukan saringan atau filter kita mau punya bukaan seberapa gede. Tentu saja ketika kita mau menyaring, ukuran bukaan atau ukuran filter kita harus lebih kecil daripada ukuran pengotor yang mau kita saring. Karena jika tidak, ya bablas semua pengotor-pengotornya, tidak tertahan. Padahal maunya kotoran-kotorannya tertahan. Nih, nomor 1. Ini adalah gambaran sederhana ya. Ini mungkin air sungai gitu ya, air sungai di negara berkembang khususnya seperti kita tuh. Kita masih sangat sayang dalam hal ini ya, kita punya PR besar. Kenapa? Karena di sungai itu orang-orang itu kadang-kala salah kaprah ya, dipikir sungai itu adalah tempat pembuangan sampah yang paling enak. Betul, enak. Kenapa? Karena begitu dibuang sampahnya langsung hilang dari pandangan kita. Nah, di sungai itu mungkin saja ada kardus, botol plastik, ya, mungkin macam-macam balok kayu, atau bungkus Indomie, bungkus Supermie, atau apa lagi, macam-macam. Nah, kemudian kita harapannya itu tentu tersisihkan dari fase air. Maka kita mempekerjakan saringan atau filter. Nah, bukaan daripada atau ukuran filter tentu harus mempertimbangkan. Jika kotoran-kotorannya gede, maka yang namanya ukuran saringan mungkin tidak perlu terlalu kecil.
ya. Karena yang pengotornya gede-gede kok bisa lah ya masuk seperti itu. Nah, berarti sebetulnya ketika kita berbicara filtrasi, kita itu bisa menyaring apa saja. Tinggal menyesuaikan ukurannya. Jawabannya adalah betul. Saudara bisa menyaring kardus, saudara juga bisa menyaring bakteri. Tinggal filter saudara memiliki ukuran yang berbeda. Kalau menyaring kardus, ya kira-kira saudara bisa bayangin. Seperti apa, seberapa besar. Kalau saudara mau saring bakteri, seberapa besar juga ukuran filter yang saudara harus sediakan. Nah, berarti dengan demikian yang namanya teknologi filtrasi ini area aplikasinya luas sekali. Benar. Luas sekali. Karena sekali lagi dia bisa diaplikasikan untuk nyaring barang gede, barang kecil, yang bahkan tidak kelihatan. Ya. Oleh sebab itu, kalau saudara pernah dengar, mungkin ada promo produk-produk, ada yang namanya membran, nanofiltrasi, ultrafiltrasi. Itu maksudnya adalah media-media filter yang bisa menyaring pengotor-pengotor yang sangat kecil atau bahkan sampai tidak kasat mata. Di tataran ion, di tataran bakteri, bisa yang namanya pengotor-pengotor itu disaring. Nah, di dalam air limbah, yang umum banyak dipakai, kategori filtrasi yang umum banyak dipakai adalah kategori penyaring kotoran berukuran besar seperti ini. Jadi kalau saudara ke pabrik kertas, mereka juga punya yang namanya penyaring, kita sering menyebutnya juga dengan istilah screen. Maka fiber-fiber. Kenapa? Karena pabrik kertas itu kan berasal dari palep, serat tanaman yang dibubur sebelum kemudian dipres menjadi lembaran-lembaran kertas. Di dalam proses produksinya ada yang namanya serat-serat itu yang terbawa keluar, jadi ikut dengan air limbahnya. Jadi serat-serat itu kemudian perlu disaring. Nah, jenis industri seperti itu pasti punya penyaring awal seperti ini. Jenis filter kedua atau penyaring kedua yang banyak dipakai juga di level industri pengolahan air limbah adalah apa yang dikenal dengan istilah sand filtration atau filtrasi dengan media pasir. Jadi pasir bisa kita pakai sebagai media untuk nyaring. Itu betul. Pasir di sini bisa berbagai jenis, ya, bisa gravel, bisa pasir, dan biasanya disupport dengan gravel. Gravel itu kerikil-kerikil, gitu ya. Di mana kemudian air yang kotor itu masuk, ini contoh sederhana aja, didistribusikan dengan menggunakan pipa kecil seperti itu, dia akan melewati lapisan pasir itu sebelum kemudian ada area untuk effluent atau yang disebut dengan filter water yang kualitasnya tentu lebih baik dan kemudian diarahkan keluar. Nah, saudara sekalian, target kontaminan itu berbeda-beda. Pengolahan yang kita pilih juga harus menyesuaikan. Loh Pak, boleh nggak saya pakai sand filtration di sini? Nah, di sini, di awal. Di awal ini yang disaring apa? Wis macam-macam, serat dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Kan bisa bekerja? Bisa. Kardus kan akan tertahan kalau di lapisan pasir. Nggak mungkin dia bablas kardusnya melewati pasir itu. Iya, ajaib gitu kalau terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah iya jenis filtrasi yang kita aplikasikan untuk di awal, untuk nyaring kardus, ini contoh ekstrim ya, adalah sand filtration? Tidak perlu. Saudara hanya perlu membuat saringan atau filter mungkin dari jeruji-jeruji yang lubang-lubangnya relatif besar. Sejauh dia bisa menahan kotoran-kotoran besar, cukuplah dia.
Karena kalau saudara pakai sand filtration di sini, apa yang akan terjadi menurut saudara? Bisa menyaring airnya? Yo, bisa. Tapi ada kelemahannya, ada kondisi yang akan merepotkan kita. Apa itu? Saudara bisa terka? Apa? Vivi? Saudara bisa terka? Jika kita pasang sand filtration atau filtrasi pasir di awal sini, apa kerusuhan atau kondisi yang akan merepotkan kita? Agatha, Iya, Pak. menurutmu apa? Kenapa tadi internet saya kurang stabil? Kalau saudara punya sand filtration di sini, Iya. di awal, kira-kira kondisi bagaimana atau kondisi apa yang membuat kita akan terganggu jika kita mempekerjakan filtrasi pasir di awal? Tersumbat mungkin, Pak. Tersumbat dengan waktu yang sangat cepat, sehingga sebentar-sebentar saudara harus membersihkan, sebentar-sebentar saudara harus membersihkan, dan itu sangat mengganggu. Saya sering memakai istilah, ya kalau yang mau ditembak itu adalah tikus, ya pakailah yang untuk tikus. Jangan pakai meriam, karena akan menghancurkan semuanya. Seperti itu. Nah, berarti saudara sekalian, setiap unit pengolahan itu punya area aplikasi yang spesifik. Tidak serta merta kemudian yo wis pakai ini ya, sand filtrasi ya. Di mana? Di awal kotorannya apa? Fiber gede-gede. Nggak cocok. Sand filtration biasanya akan mengikuti bak sedimentasi. Tujuannya apa? Ini yang kecil-kecil ini. Dia tidak lagi menghajar atau menyaring yang besar-besar. Karena apabila, loh Pak, kan bisa aja Pak, tidak usah sedimentasi, langsung saja filter pasir. Bisa. Tapi yang terjadi adalah apa yang dikatakan Agatha, bahwa kalau musuhnya ini masih besar-besar gini, pakai filter pasir, maka yang akan terjadi adalah cepat buntu. Ada kondisi di mana cepat buntu ini terjadi. Cepat buntu ini maksudnya adalah pada waktu yang sangat singkat, maka terjadi buntu atau dalam bahasa engineer disebut clogging, tersumbat. Itu tidak visible secara teknis. Jadi pilihlah yang namanya filtrasi sesuai dengan target kontaminannya. Jika partikel solid di dalam air limbahnya besar-besar, pekerjakan sedimentasi terlebih dahulu. Sedimentasi atau unit pengolahan apapun, efisiensinya tentu tidak bisa 100%, tetapi ada yang namanya kondisi-kondisi yang kita nggak bisa antisipasi atau secara visibility nggak cocok, secara ekonomi ataupun secara teknis, maka saudara bisa memperlengkapi unit pengolahannya. Jadi kalau dari sini saudara bisa lihat ya, yang gede-gede dia nyongsop di bawah, ini masih ada ini kotoran yang kecil-kecil. Nah, itulah yang kemudian cocok untuk masuk di sini dan disaring di rapid filtrasi. Sand filtrasi. Ya, karena pasir, nah, saudara bisa bayangin pori-pori pasir kan kecil-kecil sekali. Ya, sehingga saudara harusnya tahu juga yang harusnya masuk ke filter pasir itu berarti yang mengandung pengotor-pengotor yang kecil. Seperti itu. Nah,
Filtrasi dengan menggunakan pasir bisa diekspresikan dalam bentuk bak, ya, terbuka, ataupun seperti ini. Nah, ini yang sering mungkin di mall-mall ya, kita lihat. Ada orang yang menawarkan kepada kita tentang proses filtrasi untuk mengolah air di rumah tangga. Jadi kolom-kolom, tangki-tangki tertutup, di mana di dalamnya ada media-media. Pasir itu sendiri memiliki yang namanya berbagai macam jenis. Saudara mungkin bisa pakai bentonit, saudara bisa pakai zeolit, ya. Saudara bisa pakai pasir silika, saudara bisa pakai karbon aktif, ya, sebagai media untuk menyaring. Nah, kalau melihat berbagai macam media yang bisa dipakai, maka filtrasi yang khusus untuk pasir ini, dia bisa bekerja bukan hanya dengan konsep fisika. Kotoran yang ukurannya gede nyangkut di pori-pori pasir itu. Sehingga dia tidak ikut aliran dan air berikutnya menjadi aliran yang lebih bersih. Dengan mempekerjakan gravel, dengan mempekerjakan pasir, dengan mempekerjakan media-media, ya, material-material khusus seperti karbon aktif dan sebagainya, maka bukan hanya konsep penyaringan karena perbedaan ukuran yang terjadi, tetapi yang terjadi bisa macam-macam. Antara lain, proses adsorpsi, ion exchange. Apa itu adsorpsi, ion exchange? Adalah proses yang bahkan bisa menahan ion pengotor. Ion. Kenapa? Karena material itu memiliki yang namanya situs aktif atau active site. Dia mau punya lengan bermuatan negatif, for example. Ya. Terus kemudian ada logam berat, katakanlah Cu12, maka dia akan bisa melekat di media itu, dan kemudian air kita menjadi lebih murni karena kandungan kontaminan yang ion itu juga bisa tertahan di sini. Ya. Selain itu, yang ketiga, selain masalah perbedaan ukuran dan penyaringan biasa, terus kemudian adanya kemungkinan reaksi kimia seperti ion exchange, ya, dan proses fisika lanjutan seperti adsorpsi, ada kemungkinan yang ketiga yang bisa terjadi di filtrasi yang menggunakan media pasir dan sejenisnya. Yaitu apa? Biotreatment. Biotreatment, saudara sekalian, adalah sebuah kondisi di mana yang namanya bakteri itu membantu kita. Nah, kalau kita punya gravel atau pasir, sangat mungkin yang namanya mikroorganisme tumbuh melekat di sana. Ya, tumbuh melekat di situ. Nah, kalau dia tumbuh di sana, kemudian kita punya yang namanya pengotor organik, yang nanti akan kita bahas lebih dalam waktu belajar pengolahan biologi, dia juga akan ikut terolah. Ya, jadi ketika kita mempekerjakan filtrasi filtrasi dengan media pasir dan sejenisnya, kemungkinan reaksi proses yang ada terlibat itu seperti itu. Biasanya pengolahan ini dengan menggunakan rapid sand filter itu diletakkan di bagian belakang dari pengolahan. Kalau mengambil contoh ini, sand filtration tidak ditaruh di awal, tetapi dia ditaruh di bagian-bagian akhir, something here. Ini kebetulan di gambar ini tidak ada sand filtrasi. Mungkin setelah clarifier ini atau bak pengendapan ini, sebelum di UV ada yang namanya bak penyaringan dengan media pasir. Kenapa kok ditaruh di area belakang, tidak di awal? Tadi sudah dijawab oleh Agatha ya, saya lupa, bahwa tidak cocok kalau ditaruh di sini. Cepat buntu, kita harus nguras.
Kalau itu terjadi sering, ya tidak layak secara teknis dan ekonomi. Targetnya bukan yang gede-gede, tetapi yang kecil-kecil. Itu sebabnya ditaruh di bagian belakang. Itu adalah filtrasi, saudara sekalian, yang merupakan unit pengolahan fisika kedua yang seringkali kita jumpai di lapangan. Ya, di lapangan mungkin saya tunjukkan satu video atau apa ya, bagaimana aplikasi sand filtration di unit pengolahan air limbah. Oke, ini mungkin tidak terlalu kelihatan, tetapi maybe good untuk melihatnya. Oh, sorry. Saya harusnya share yang sudah saya buka. Bentar ya. Oke, saya tunjukkan dua satu-satu ya. Oke. Ya, mungkin saudara bisa lihat di gambar di share screen saya. Ada tulisan SSF, itu adalah singkatan Slow Sand Filtration Tank. Ini adalah bak filter. Di dalam situ, kalau saudara lihat kursor saya, itu adalah timbunan pasir yang disupport di bagian bawahnya dengan kerikil. Jadi tidak full pasir, tapi ada lapisan kerikil, terus kemudian di atasnya adalah pasir. Di sini aliran yang saya desain adalah dari bawah, jadi air kotornya dari bawah, kemudian dia akan merembes melewati lapisan pasir dan kerikil itu, sampai kemudian keluar ke atas. Dan akan melimpah di channel yang saya buat, sebelum kemudian dikeluarkan. Ini adalah sand filtration, ada di bagian akhir. Nah, kemudian sedikit ke sedimentasi, balik lagi. Ini adalah sedimentation tank modifikasi, jadi rectangular tetapi konsepnya circular. Rectangular yang bagaimana yang bisa mendekati circular, tidak lain tidak bukan adalah yang sama sisi. Jadi ini adalah aliran inputnya, untuk kemudian nanti dia akan bergerak ke tepian, nah, sama sisi, begitu ya. Dan di sekelilingnya, kemudian itu adalah channel atau aliran untuk keluarnya. Mungkin saya punya videonya ini ya, dan I show you. Oke. Bentar ya. Dan untuk membuat saudara punya gambaran. Oke. Yes, I hope kelihatan. Saya temuin, kita bisa lihat. Ya, ini adalah unit pengolah air limbah di salah satu pabrik sepeda di Jawa Timur. Yang saudara sedang lihat ini adalah bak sedimentasi yang tadi fotonya saya share ke saudara. Ya. Kalau saudara lihat sebentar, good, saya berhenti di sini. Jadi pipa ini adalah pipa air masuk, air limbah masuk. Kemudian di dalam sini ada yang namanya drum, yang ada dua, drum kecil di dalam, drum besar keluar. Air limbah akan keluar, naik ke atas, dan dia akan tertahan oleh drum besar yang ada di bagian luarnya. Kemudian dia dipaksa masuk lagi, sebelum kemudian harus mengalir ke tepian. Air limbah ini yang kotor,
padatannya akan turun ke bawah, yang akan keluar ke sisi-sisi ini adalah air yang sudah terolah, seperti yang sudah saudara lihat di 2 video sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi yang kotor akan terhingga dalam sana, yang bersih akan keluar lewat channel di sekelilingnya. Ini sama, ada 2. Ini adalah bak oksidasi. Actually, it's not bak biologi, tetapi untuk konversi Fe saja. Karena di air limbah pabrik sepeda, mereka punya Fe tinggi. Hingga kita blower. Ya. Nah, yang di kanan, sebentar lagi kita akan lihat secara full, ini adalah filtrasi pasir. Jadi air limbah yang mau diolah itu masuk di sini, karena ini ada penghalang, maka dia harus masuk ke bawah sebelum pindah ke ruang kompartemen sebelah, dan dia naik ke atas. Jadi selama dia naik ke atas, dia harus melewati lapisan pasir. Disitulah dia kemudian disebut tersaring. Nah, begitu meluap, dia akan masuk ke channel ini, dan kemudian keluar sebagai air limbah terolah. Ya, seperti itu. Nah, itu ya, ini tempat untuk mengeringkan lumpur. Lumpur dari mana? Ada yang diendapkan tadi itu dikeringkan di sini. Ya, ini masih ada airnya. Good. Kira-kira seperti itu, ya, supaya saya harap saudara mendapatkan gambaran bagaimana yang namanya unit pengolahan di lapangan itu terjadi. Oke. Nah, sekali lagi sand filtration bisa dirupakan dalam bentuk bak seperti yang di video tadi, atau dalam bentuk kolom-kolom seperti ini. Sedimentasi, filtrasi, tujuannya adalah untuk separasi. Oke, mungkin 5-8 menit, 10 menit lagi, sebelum saudara bersiap untuk berbuka puasa, saya coba mencuri waktu di sini. I'm not sure I can finish that, tapi mari kita curi waktu saja. Tadi pengolahan fisika, oke? Saya memperkenalkan 2 unit pengolahan yang populer banyak dijumpai di lapangan. Sedimentasi, filtrasi. Jenis pengolahan yang kedua adalah pengolahan kimia. Pengolahan kimia adalah pengolahan di mana reaksi kimia terlibat. Nah, reaksi atau pengolahan kimia ini target kontaminannya bukan lagi partikel-partikel yang kasat mata, yang punya berat jenis, kita bisa lihat, dan kemudian kita bisa pisahkan. Tapi tujuan atau targetnya lebih ke arah colloidal atau dissolved size particle. Pengotor itu kan macam-macam kan? Artinya pengotor itu tidak selalu sifatnya fisik yang kelihatan. Kalau air limbah kita mengandung kandungan Fe tinggi, saudara kan nggak mungkin minum. Kenapa? Oh, itu bahaya. Jadi harus disisihkan yang namanya kandungan Fe-nya. Nah, Fe kan tidak kasat mata di dalam air. Benar tergantung pH-nya, tapi most likely itu tidak kelihatan. Nah, pengolahan kimia adalah pengolahan yang ditujukan untuk yang itu-itu. Ya, colloidal dissolved material. Konsep reaksi yang terlibat biasanya adalah destabilisasi dan redoks atau oksidasi reduksi. Yang terlibat biasanya di dalamnya. Nah, jika yang namanya pengolahan fisika tadi adalah separasi, tujuannya, pengolahan kimia ini tujuannya adalah konversi. Biasanya apa yang terlarut dia buat berubah bentuk menjadi tidak terlarut, menjadi fase fisik maybe, ya, untuk kemudian bisa diikuti oleh unit pengolahan fisika. Contoh pengolahan kimia adalah yang paling sederhana pH conditioning. Jadi jika air limbah saudara pH-nya 4, itu disebut tidak memenuhi baku mutu. Karena memenuhi baku mutu jika dinilai 6-9. Artinya jika pH-nya 4, saudara harus up supaya ada di area 6-9.
Up-nya gimana? Tentu dengan menambahkan larutan basa agar yang namanya pH-nya terkerek, naik. Nah, disitulah reaksi kimia terjadi. Ini paling sering terjadi banyak di industri-industri plating, ya, di industri-industri termasuk industri sepeda yang tadi saya tunjukkan ke saudara. Nah, yang populer juga adalah koagulasi flokulasi. Saudara tentu juga tahu ini, koagulasi flokulasi. Satu reaksi yang very famous dan membantu kita. Tadi saya menyebut ion exchange, itu belong to chemical reaction, jadi dia juga terjadi reaksi kimia, ya, sehingga yang namanya pengotor-pengotor terlarut tertahan di media tertentu. Ada jenis pengolahan lain yaitu AOT atau Advanced Oxidation Technology. I'm not going to tell you about this one karena kita punya waktu terbatas, tapi ini juga berjalan secara kimia. Nah, saya akan berbicara tentang koagulasi flokulasi, unit pengolahan kimia yang populer. Tujuan daripada koagulasi flokulasi adalah konversi. Konversi apa? Konversi material pengotor yang ada di size koloidal sampai terlarut. Ya, dia ada di dalam sistem air limbah kita, di dalam air limbah kita, tetapi karena dia di koloidal atau di terlarut, kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa saring apalagi. Bisa Pak, pakai nanofiltrasi, ultrafiltrasi, iya. Tapi mungkin itu menjadi lebih mahal. Ya, kadangkala atau bukan kadangkala, seringkali pertimbangan ekonomi juga menentukan di dalam proses pengolahan. Koagulasi flokulasi adalah menambahkan bahan kimia ke dalam air limbah kita. Kemudian dari hasil penambahan kimia itu, dengan adanya pengadukan, kita berharap partikel yang tadinya koloidal, terlarut, tidak kasat mata, dia berubah menjadi vlog. Vlog itu padatan, yang kemudian bisa diendapkan. Nah, ini adalah contoh di laboratorium bagaimana kita ngetes koagulan yang cocok terhadap air limbah. Kita sebut, tes ini disebut jar test. Sudah pasti pernah dengar istilah apa? Alum, tawas. Ya. Itu adalah jenis koagulan yang populer, yang dipakai, ditambahkan, terus kemudian bentuk vlog-vlog. Nah, pengotor-pengotornya terikat di vlog itu, dan kemudian kita sisihkan di bak sedimentasi. Ini adalah contoh dari pabrik cat, ya. Bagaimana yang namanya warna, partikel koloid juga di sana. Kalau saudara diamin, nggak apa-apa Pak, biarin dia mengendap Pak. Kita tunggu sampai lama, dia juga tidak akan mengendap. Karena dia stabil. Nah, begitu kemudian kita tambahkan yang namanya koagulan, kita tambahkan yang namanya bahan kimia itu tadi, maka terjadilah yang namanya reaksi dan membentuk gumpalan, di mana gumpalan ini kemudian bisa kita endapkan, sehingga air kita yang tadinya kotor seperti ini menjadi seperti ini. Nah, inilah endapannya yang kemudian kita sisihkan. Ini adalah contoh air limbah dari pabrik benang. So, saudara bisa lihat warnanya bagus, biru, bening seperti ini. Tapi tentu saja ini air berwarna dan ya tidak boleh kita buang sembarangan. Kita tambahkan bahan kimia dan yang terjadi adalah yang di sebelah kanannya, di mana larutan zat warna itu terikat dan kemudian berhasil kita sisihkan. Dan kita mendapatkan air terolah berwarna bening. Konsep koagulasi flokulasi itu seperti ini. Jadi pengotor-pengotor di dalam air itu, koloidal partikel, dissolved partikel, ya, itu menjaga jaraknya satu sama lain dalam jarak yang stabil. Sehingga dia nggak pernah ketemu. Ketika yang namanya koagulan kita tambahkan, maka koagulan ini seperti apa? Mak comblang begitu ya, yang gandeng sana, gandeng sini, ayo jadi satu, gandeng sana, gandeng sini, ayo jadi satu. Sehingga berat molekulnya menjadi semakin gede, membentuk vlog, dan vlog itu kemudian bisa kita sisihkan dengan pengendapan pengolahan fisika yang tadi kita sudah pelajari.
Ini adalah contoh, saudara bisa cek juga di beberapa sumber pustaka bagaimana yang namanya koagulasi, flokulasi, itu baknya seringkali jadi satu dengan sedimentasi. Kalau itu di batch proses, di satu bak, saudara bisa melakukan proses semuanya. Air limbah dimasukin, ditambahin bahan kimia tawas, diaduk ya dengan mixer, terus kemudian mixernya dihentikan, dan kemudian terjadilah proses pengendapan. Ya, oke. I stop here. Sudah 17.20. Mari kita